Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Hidayati M dengan NIM J1B020083. Jadi di sini saya akan membuat ulasan dari beberapa metode hidroponik mengenai kekurangan, kelebihan dan prinsip kerja dari beberapa metode hidroponik. Yang pertama di sini yaitu sistem sumbu atau weak system. Sistem sumbu ini merupakan salah satu sistem yang paling sederhana dari semua sistem hidroponik karena tidak memiliki bagian yang bergerak sehingga tidak menggunakan pompa atau listrik. Adapun kelebihan dari sistem sumbu yaitu yang pertama, biaya untuk mengumpulkan bahan yang diperlukan tergolong sangat murah, bentuk yang sederhana dan pembuatannya yang mudah memungkinkan hidroponik sistem sumbu dapat dilakukan bagi pemula. Yang ketiga, frekuensi penambahan nutrisi lebih jarang dikarenakan menggunakan sumbu sebagai media penyalur nutrisi. Yang keempat, tidak tergantung listrik sehingga biaya relatif lebih murah. Yang kelima, mudah untuk dipindahkan. Terus kekurangannya di sini yaitu yang pertama, jumlah tanaman yang dihidroponikkan apabila berjumlah banyak maka akan sedikit sulit dalam mengontrol pH air. Yang kedua, hanya cocok untuk jenis tanaman yang tidak memerlukan banyak air. Hal ini disebabkan oleh kemampuan kapiler sumbu dalam menyalurkan nutrisi bersifat terbatas. Adapun prinsip kerja dari sistem sumbu atau weak system ini yaitu sistem weak ini menggunakan prinsip kapilaritas, yaitu dengan menggunakan sumbu sebagai penyambung atau jembatan pengalir air nutrisi dari wadah penampung air ke akar tanaman. Sumbu yang digunakan dalam sistem ini biasanya berupa kain flanel atau bahan lain yang dapat menyerap air. Terus yang kedua di sini ada sistem rakit apung atau water culture system, di mana merupakan cara bercocok tanam hidroponik modern yang dikembangkan oleh Masantini pada tahun 1976 di Italia dan Jensen pada tahun 1980 di Arizona. Sistem rakit apung adalah sistem yang paling sederhana dari semua sistem hidroponik aktif. Cukup mudah digunakan karena tidak membutuhkan alat yang terlalu banyak, yang dibutuhkan box atau wadah yang dapat terbuat dari bahan plastik atau styrofoam dan aerator. Adapun kelebihan dari sistem rakit apung ini yaitu yang pertama, biaya pembuatan yang murah dikarenakan tidak memerlukan alat yang menunjang sistem hidroponik mengalami keberlangsungan. Yang kedua, bahan yang diperlukan untuk pembuatan mudah dicari dari lingkungan sekitar. Yang ketiga, perawatannya tidak sulit. Yang keempat, tidak bergantung pada kondisi kestabilan berikut ketersediaan listrik sehingga bisa lebih hemat pengeluaran. Yang keempat, lebih hemat air dan nutrisi. Adapun kekurangan sistem rakit apung yaitu yang pertama, rancangan hidroponik tanaman dengan sistem rakit apung lebih cocok dilakukan di dalam ruangan, bukan ditempatkan di luar ruangan. Terus yang kedua yaitu akar tanaman lebih rentan mengalami pembusukan karena terus tergenang dalam air larutan nutrisi. Terus yang terakhir yaitu kadar oksigen yang sedikit. Meskipun ada sebagian akar tanaman yang tidak terendam dalam larutan nutrisi sehingga memungkinkan ada oksigen untuk membantu proses fotosintesis. Dan prinsip kerja dari sistem rakit apung ini yaitu sistem rakit apung hampir sama dengan sistem sumbu, yaitu berupa sistem statis dan sistem hidroponik sederhana. Perbedaannya dalam sistem ini tidak menggunakan sumbu sebagai pembantu kapiler air, tetapi media tanam dan akar tanaman langsung menyentuh air nutrisi. Secara prinsip kerja, sistem rakit apung memiliki kelebihan dan kekurangan yang sama dengan sistem sumbu. Hanya saja dalam sistem rakit apung ini penggunaan airnya lebih banyak dari sistem sumbu. Jadi sistem rakit apung dapat digunakan untuk tanaman sayuran yang membutuhkan air banyak dengan jangka waktu tanaman relatif singkat seperti kangkung, Kaisim, pakcoy, dan petsai. Terus metode yang ketiga yaitu sistem NFT atau Nutrient Film Technique System, di mana sistem ini pertama kali dikembangkan oleh Dr. A.J. Cooper di Glasgow Crop Research Institute, Inggris. Konsep dasar NFT ini adalah suatu metode budidaya tanaman dengan akar tanaman tumbuh pada lapisan nutrisi yang dangkal dan tersirkulasi sehingga tanaman dapat memperoleh cukup air, nutrisi, dan oksigen. Adapun kelebihan dari sistem NFT ini yaitu yang pertama, sangat cocok untuk tanaman yang membutuhkan banyak air. Yang kedua, dengan sistem NFT masa tanaman-tanaman menjadi lebih singkat sehingga kita bisa melakukan penanaman tanaman lebih banyak dibanding sistem hidroponik konvensional. Terus selanjutnya di sini perawatan, pengontrolan dan pemantauan aliran maupun kondisi nutrisi lebih mudah dikarenakan nutrisi ditempatkan dalam satu tempat atau wadah sehingga tidak perlu mengecek berulang kali karena dengan sekali melihat maka kita akan mengetahui kondisi nutrisi secara keseluruhan. Selanjutnya di sini sistem NFT mendapatkan aliran yang stabil dalam satu jalur nutrisi sehingga kondisi nutrisi di semua bagian menjadi seragam. Adapun kekurangan sistem NFT yaitu yang pertama, perlengkapan untuk membuat hidroponik NFT tergolong sangat mahal meskipun banyak bahan alternatif yang bisa digunakan. Terus yang kedua, tidak cocok untuk pemula. Ketiga, di sini bergantung pada listrik. Terus yang keempat, rentan terhadap penyakit apabila beberapa tanaman terkena penyakit. Adapun prinsip kerja dari sistem NFT ini yaitu larutan atau air dan nutrisi yang mengalir akar tanaman dengan dipompa dari reservoir dengan tebal aliran atau arus 2-3 mm bersirkulasi secara kontinu selama 24 jam pada talang dengan kemiringan 5%.
Kecepatan aliran yang masuk diatur berkisar antara 0,3 sampai 0,75 liter per menit. Saat pembukaan keran, aliran dalam sistem tersebut boleh berhenti dengan batas waktu maksimal selama 10 menit dan setelah itu harus diairi larutan lagi karena perakaran tanaman tidak boleh terlalu lama kering. Pada sistem NFT, komponen inti yang menunjang diantaranya yaitu talang atau bed, tangki penampung atau menampung larutan nutrisi, dan pompa air. Selanjutnya di sini yang keempat yaitu metode yang digunakan yaitu sistem irigasi tetes atau drip system. Sistem irigasi tetes atau drip system adalah salah satu sistem hidroponik yang menggunakan teknik yang menghemat air dan pupuk dengan meneteskan larutan secara perlahan langsung pada akar tanaman. Adapun kelebihan dari sistem irigasi tetes yaitu yang pertama, waktu pemberian nutrisi harus sesuai dengan umur tanaman. Yang kedua, akar tanaman lebih mudah tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, terjamin kebersihan dan bebas dari penyakit. Yang keempat, penggunaan nutrisi atau pupuk yang tepat. Terus adapun kekurangan sistem irigasi tetes yaitu yang pertama, modal yang dibutuhkan untuk menyiapkan instrumen atau komponen perancang relatif tinggi. Terus diperlukan wawasan lebih luas dan mendalam mengenai tanaman. Terus perawatan harus intensif dan permasalahan pada sistem pengairan maka akan berpengaruh terhadap hasil pertanian. Sistem irigasi tetes ada dua cara tetes, yaitu yang pertama rotating drip system atau sistem tetes putar, dan yang kedua yaitu static drip system atau sistem tetes statis atau non sirkulasi. Prinsip kerja irigasi tetes yaitu prinsip irigasi untuk mendistribusikan nutrisi menggunakan selang dan dengan didorong oleh pompa yang telah dipasang timer sebagai pengatur. Prinsip kerja irigasi tetes ada dua, yaitu yang pertama sistem recovery drip. Prinsip kerjanya sangat sederhana, di mana larutan nutrisi ditempatkan pada tendon, kemudian dipompa dan dialirkan menggunakan selang untuk membasahi media tanam dan akar sehingga lebih mudah diserap akar tanaman. Sisa nutrisi yang terserap oleh tanaman akan ditampung dan dikembalikan ke tendon nutrisi. Nutrisi sisa akan disirkulasikan kembali secara berulang-ulang sehingga sistem ini diberi nama recovery drip atau tetes sirkulasi. Untuk aliran nutrisi dikontrol menggunakan timer yang dipasang pada pompa. Nutrisi yang disirkulasikan membuat penggunaan nutrisi menjadi lebih hemat dan efisien sehingga tidak ada nutrisi yang terbuang. Terus yang kedua yaitu prinsip kerja pada hidroponik non recovery drip hampir sama dengan recovery drip. Hanya berbeda pada nutrisi yang telah digunakan tidak ditampung atau dibuang. Yang kelima, metode yang digunakan yaitu sistem pasang surut atau ebb and flow system, di mana dalam sistem hidroponik ini tanaman mendapatkan air, oksigen, dan nutrisi melalui pemompaan dari bak penampung yang dipompakan ke media yang nantinya akan dapat membasahi akar atau pasang. Prinsip kerja sistem ini ada dua fase, yaitu fase pasang di mana tanaman dibanjiri larutan nutrisi dan fase surut di mana tanaman tidak diberi nutrisi atau nutrisi disurutkan. Kelebihan dari sistem hidroponik ebb and flow atau flood and drain atau pasang surut ini yaitu yang pertama, tanaman mendapat suplai air, oksigen, dan nutrisi secara periodik. Terus suplai oksigen lebih baik karena terbawa air pasang dan surut. Selanjutnya mempermudah perawatan karena tidak perlu melakukan penyiraman. Terus selanjutnya kekurangan sistem hidroponik ebb and flow ini yaitu biaya pembuatan cukup mahal, tergantung pada listrik, kualitas nutrisi yang sudah dipompakan berkali-kali tidak sebaik awalnya. Prinsip kerja dari hidroponik ini merupakan salah satu sistem hidroponik dengan prinsip kerja yang cukup unik. Dalam sistem hidroponik ebb and flow, tanaman mendapatkan air, oksigen, dan nutrisi melalui pemompaan dari bak penampung yang dipompakan ke media yang akan dapat membasahi akar atau pasang. Selang beberapa waktu, air bersama dengan nutrisi akan turun kembali menuju bak penampung atau surut. Waktu pasang dan surut dapat diatur menggunakan timer sesuai kebutuhan tanaman sehingga tanaman tidak akan tergenang atau kekurangan air. Terus yang keenam yaitu metode yang digunakan yaitu sistem aeroponik. Teknik menanam tanaman dengan aeroponik berasal dari kata aero yang berarti udara dan ponik yang berarti cara menanam. Jadi aeroponik merupakan cara bertanam dengan media perkaranya udara. Sistem aeroponik merupakan cara bercocok tanam dengan menyemprotkan nutrisi ke akar tanaman. Kelebihan dari sistem ini yakni mampu mengendalikan akar tanaman, mampu memenuhi kebutuhan air dengan baik dan juga mudah, keseragaman nutrisi dan juga kadar konsentrasi nutrisi dapat diatur sesuai dengan umur dan jenis tanaman. Terus tanaman dapat diproduksi hingga beberapa kali dengan periode yang pendek. Terus dapat dijadikan sebagai media eksperimen sebab adanya variabel yang dapat dikontrol sehingga dapat memungkinkan hasil tanaman high planting density. Terus kelemahan sistem aeroponik ini yaitu memerlukan investasi dan biaya perawatan yang sangat mahal, terus sangat tergantung pada energi listrik dan mudah terserang penyakit apabila tidak dirawat dengan baik dan benar. Prinsip kerja sistem aeroponik ini yaitu penggunaan sprinkle dapat menjadi ketepatan waktu penyiraman, jumlah air, dan keseragaman distribusi air di permukaan akar tanaman secara terus-menerus selama pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Cara tersebut dapat menciptakan uap air di udara sekeliling tanaman serta memberikan lapisan air pada akar.
Terus sehingga menurunkan suhu sekitar daun dan mengurangi evapotranspirasi. Sistem pencairan atau pengkabutan dapat diatur secara bergantian, nyala mati atau on off, bergantian menggunakan timer. Pemumpaan dilakukan selama 15 sampai 20 menit. Baik, itulah ulasan mengenai beberapa metode hidroponik yang sering digunakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.